Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmu shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang cerah ini, Jumat malam Sabtu yang kedua, kembali kita bisa hadir duduk di Masjid Al-Imam Syafi'i di kota Mojokerto dalam keadaan sehat walafiat. Tentu ini adalah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sesudah Allah memberikan karunia kepada kita nikmatul Islam wal iman. Kita dijadikan orang yang telah berislam, memeluk agama Islam dan beriman. Kemudian kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan yang dengannya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi, mencari ilmu agama Islam, menimba ilmu agama Islam. Sebagaimana kajian rutin kita setiap Jumat malam Sabtu yang kedua, membahas kitab Al-Wasatiyyatu wal-I'tidal, sikap pertengahan dan adil, sikap moderat dan adil, wa atharuhuma, dan pengaruh dari keduanya, ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Sebuah kitab yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau dahulu adalah Wazirus Syu'unil Islamiyyati wad Da'wati wal Irsyad, Menteri Urusan Keislaman, Dakwah dan Bimbingan dari Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan di kitab beliau halaman 19, kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa syari'atuhu mabniyatun alal wasatiyyati aidan wal i'tidal
Wa syari'atuhu, dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala mabniyatun, dibangun di atas alal wasatiyah, di atas sikap pertengahan, sikap moderat, aidan juga wal i'tidal, dan sikap adil. Kama nassa ahlul fikhi, sebagaimana itu telah dinaskan, telah dituliskan dan dikatakan oleh ahlul fikhi, ahli fikih. Jadi ulama-ulama ahlul fikih menuliskan bahwasanya syariat agama Islam dibangun di atas sikap pertengahan dan adil. Wal qawaidi, dan telah dinyatakan pula oleh ulama-ulama ahli qawaid yang menguasai kaidah-kaidah agama. Wal maqasidi, dan ahli maqasid, apa dibalik tujuan disyariatkannya syariat tertentu. Misalkan diperintahkannya semua kaum muslimin untuk mendirikan salat, untuk berpuasa Ramadan. Dan kenapa kita dilarang dari misalkan syurbul khamri, minum khamr. Itu ada maqasid, ada maksud-maksud yang ada di belakang syariat tersebut. Mengapa Allah mengharamkan seorang muslim dan muslimah menenggak minuman yang memabukkan? Al-khamr, kenapa? Di antara sebabnya adalah dalam rangka hifdzul akli, menjaga akal. Karena minuman yang memabukkan dan yang sejenisnya semacamnya itu akan menutupi akalnya seorang muslim dan muslimah. Sehingga seorang muslim yang meminum atau menenggak minuman yang memabukkan al-khamr, dia akan berbuat bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Dia bisa membunuh, dia bisa merampok, dia bisa melukai orang, dan lain sebagainya. Maka ketika syariat agama Islam melarang kita dari mengkonsumsi minuman yang memabukkan, maka ada syariat di situ. Yaitu dalam rangka untuk apa? Hifdzul akli, menjaga akalnya seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala misalnya mengharamkan az-zina, perbuatan zina, maka di sana ada maqasid. Apa di antaranya adalah hifdzun nasli, menjaga keturunan, menjaga nasab. Karena dengan berzina, na'udzubillahi min dzalik, seorang akan rusak nasabnya. Akan dia menjadi tidak jelas nasabnya. Seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, maka anak dari seorang perempuan itu secara hukum agama tidak diakui sebagai anak laki-laki itu. Dia hanya bapak biologis, tapi tidak diakui sebagai bapak yang sah secara nasab. Karena anaknya didapatkan dari perzinaan, bukan dari pernikahan yang sah. Demikian seterusnya. Jadi syariat agama Islam ini ketika disyariatkan mengandung apa? Al-maqasid. Maksud-maksud yang ada di belakangnya, hikmah-hikmah yang ada di balik syariat agama tersebut. Maka seorang muslim sebenarnya harusnya bersyukur kepada Allah. Ketika dia diberi hidayah, dia memeluk agama Islam. Terlebih dia tahu bahwasanya agama yang hak, yang benar, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah dan diterima hanyalah agama al-Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam untuk dipeluk atau dikerjakan syariat-syariatnya, maka sekali-kali tidak akan diterima agamanya tersebut yang selain Islam,
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan banyak lagi nas-nas Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Kemudian wal usul, dan ini juga dinyatakan, dinaskan oleh ulama-ulama al-usul yang menguasai usul-usul agama. Allah berfirman, qala Allahu jalla wa ala, Allah yang maha besar dan maha tinggi berfirman dalam surah Al-Baqarah al-ayat ats-tsalitsatu wal arba'un al-mi'ah 143. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami jadikan kalian, kata Allah, ummatan wasata, umat yang wasaton. Wasaton secara bahasa artinya pertengahan. Dan makna qaulihi, makna dari firman Allah yang berbunyi ummatan wasata, umat yang pertengahan, kama fassaraha as-sahabatu, sebagaimana telah ditafsirkan, dijelaskan kandungan ayat ini oleh para sahabat radhiyallahu anhum, wa man tabi'ahum, dan dijelaskan pula oleh para tabi'in, orang-orang yang datang dan mengikuti jejaknya para sahabat. Kata para ulama, maknanya adalah ja'alnakum, para sahabat menukil, para ulama menukil ucapan para sahabat, maknanya adalah ja'alnakum, kami, Allah menjadikan kalian ummatan adlan, umat yang adil, umat yang pertengahan, khiyaran, dan umat yang terbaik. Jadi wasaton maknanya adalah adil, pertengahan, dan terbaik. Umat Islam adalah umat yang adil, pertengahan, dan terbaik. Makanya Bapak dan Ibu kalau masih ingat apa yang saya sampaikan, saya jelaskan beberapa bulan yang lalu, bahwa kalau kita bandingkan antara agama al-Yahud dan an-Nasara, maka umat Islam itu di tengah-tengah. Agama al-Yahud dan an-Nasara. Contoh ya, sikap terhadap Nabiullah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Umat Islam ada di tengah-tengah. Orang-orang Yahudi merendahkan Isa, mereka melakukan jafa namanya. Bersikap merendahkan, meremehkan, bahkan menghina sehina-hinanya Nabi Isa, sampai dikatakan Isa itu anak jadah, anak zina. Itu siapa? Kaum al-Yahud. Sebaliknya kaum Nasrani di Toraf, di pihak yang lain, mengatakan bahwa Isa adalah ibnullah, anaknya Tuhan, anaknya Allah. Mengangkat setinggi-tingginya melebihi kedudukan Isa yang telah Allah tempatkan Isa di kedudukan tersebut. Akhirnya dikatakan Isa itu adalah ibnullah. Dan penetapan Isa anak Tuhan, anak Allah, sedangkan Tuhan Bapa ada di surga itu baru di abad keempat Masehi. Jadi sejak Isa dilahirkan, alaihi salatu wassalam, Isa dilahirkan tahun 1 Masehi, 1 Miladiah, pada tahun sekitar 400-an Miladiah atau Masehi, abad keempat Masehi, mereka mengadakan konsili. Kalau kita muktamar, umat Islam muktamar, kalau mereka konsili. Yang mereka tetapkan bahwasanya oknum Tuhan itu ada 3 yang disebut dengan Trinitas. Allah Bapa yang ada di surga, kemudian Ibnullah anak Tuhan yaitu Isa bin Maryam yang disebut dengan Yesus Kristus, lalu sudah itu adalah Bunda Maria. Sebagian sekte tidak mengakui Bunda Maria atau mengakui Rohul Kudus yaitu Jibril, oknum Tuhan yang ketiga yang disebut dengan Trinitas. Bagaimana dengan pandangan umat Islam? Bagaimana pandangan Islam agama kita? Islam memandang bahwa Nabi Isa adalah Abdullah, hambanya Allah, wa rasuluh, dan rasulnya Allah. Bukan sesembahan dan bukan anak zina. Hamba Allah dan rasulnya. Anak yang terlahir dari seorang wanita yang suci lagi disucikan. Yang tidak pernah kulitnya disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya.
yang tidak pernah berduaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, yang selalu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, yaitu Maryam radhiyallahu anha. Jadi Isa itu anaknya Maryam. Memang benar, Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak punya bapak. Beliau hanya lahir dari rahim ibu tanpa bapak. Betul itu. Kalau mereka mengatakan, oleh karena itu kami menyembah Isa, karena Isa adalah manusia yang ajaib, manusia yang luar biasa, di luar kebiasaan, luar biasa itu, yang ajaib. Maka kita jawab, kalau kalian menyembah Nabiullah Isa, mestinya kalian harus lebih dahulu menyembah Adam. Adam itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. Atau kalian juga menyembah Hawa, ibunda Hawa, istrinya Adam, ibunya seluruh manusia, yang juga tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kedua tangannya dari tanah liat, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas sebelah kanan dari bapak kita semuanya, Abul Bashar, bapaknya manusia seluruhnya, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Maka agama Islam bagaimana? Pertengahan. Tidak ke arah Yahudi menghina Nabi Isa, dan tidak ke arah Nasrani menjunjung Nabi Isa di luar berlebihan. Tidak jafak, tidak gulu. Tidak jafak meremehkan dan menghinakan Isa, dan tidak gulu berlebihan bersikap terhadap Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dan banyak lagi kalau kita beri contohnya. Banyak lagi para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan, bima tatawassatuna fihi, dengan apa yang kalian bersikap pertengahan pada perkara tersebut, bainal ghali, kalian bersikap pertengahan antara seorang yang berlebih-lebihan melampaui batas, wal jafi, dan seorang yang tidak peduli atau meremehkan agama. Tidak boleh kita dalam beragama melampaui batas dan tidak boleh meremehkan. Kita bersikap mana? Tengah-tengah. Fahunaka, maka di sana ada guluwun, sikap gulu, berlebih-lebihan. Baca surat Al-Ikhlas, Qulullahu ahad, sampai 500 kali. Harus sekali duduk, tidak boleh berhadas, tidak boleh batal. Kalau kentut pada saat sudah membaca 499, maka harus mengulangi dari awal, akhirnya stres. Itu di Pare, sepertinya sudah meninggal, sudah lama saya tidak berjumpa dengannya. Sering dulu di masjidnya kakek saya, di Masjid Taqwa Pare, beliau itu atau orang tersebut sering di situ. Kalau ada orang sholat, dia tidak sholat karena sudah gila. Setelah saya tanyakan, yang membuat gila adalah diantaranya mengikuti ajaran-ajaran yang tidak ada tuntunannya. Itu mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya, yang hulu. Katanya disuruh oleh gurunya untuk membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu ahad, sebanyak 500 kali. Nanti akan dijamin begini dan begitu kata gurunya, dan tidak boleh batal, harus sekali duduk membacanya. Akhirnya stres. Maka umat Islam tidak diajari oleh Nabi Muhammad SAW demikian itu. Di dalam ajaran Islam, para jamaah, ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hitungan dari zikir kita, bacaan zikir kita yang dituntunkan oleh agama Islam, oleh Rasulullah SAW, yang melebihi 100 yang hadisnya sahih. Yang melebihi 100 yang hadisnya sahih. Jadi paling banyak hitungan zikir itu hanya berapa? 100. Itu pun tidak boleh kita buat-buat sendiri. Ayo kita baca Al-Ikhlas 100 kali. Kenapa enggak Al-Baqarah saja 100 kali? Biar mantap sekalian ya. 286 kali 100. Biar mumet sekalian ya. Al-Baqarah. Kenapa kita baca surat tertentu? Kok enggak Baqarahan saja atau Ali Imronan atau Nisaan atau Al-Ma'idahan. Biar agak banyak ya. Al-Baqarah ini surat terpanjang dalam Al-Quran, 286. Atau Ali Imran 200 ayat. Atau An-Nisa 176 ayat ya. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Beragama itu cukup kita
mencontoh dan meneladani manusia yang paling mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian, bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan bagi siapa saja yang banyak mengingat Allah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah suri tauladan yang baik. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah atau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, buktikan dengan kalian mengikuti sunnahku. Itu ucapan Nabi diperintahkan oleh Allah untuk diucapkan kepada para sahabatnya, kepada umat Islam di kala itu. Wahai para sahabat, wahai kaum muslimin, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ayo ikuti aku. Buktikan dengan kalian mengikuti sunnahku. Yuhibbukumullah. Kalau kalian mau mengikuti aku, mengikuti sunnahku, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat-ayat seperti ini banyak sekali para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajak untuk kita meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Alaikum bisunnati." Wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para khalifah yang mereka selalu membimbing umat, menunjuki umat, dan berada di atas hidayah sesudah aku meninggal dunia. Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan gigi geraham. Memang berat para jemaah. Di zaman seperti ini, kalau kita tidak ingat akhirat, tidak ingat kematian, itu rasanya berat memegang sunnah itu. Karena paling tidak kita ini dicemooh orang, dicaci maki orang, dirasani orang, dibicarakan orang, digibah orang, ya, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dikatakan kita ini mengikuti madhab roja'i. Tahu madhab roja'i? Nah ini, tahu madhab ini? Madhab roja'i, jadi madhab yang sudah kuno, terbelakang. Ajaran apa? Mengajak kembali ke belakang. Ajaran yang dikatakan terbelakang. Itu banyak seperti itu, dihina seperti itu. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW dihina. Padahal kita tidak pernah mengajak untuk mundur ke belakang. Buktinya belum pernah ya ustadz-ustadz dan kiai-kiai yang mengajarkan Quran dan Sunnah menyuruh Bapak besok nggak usah pakai sepeda motor ya, ke Masjid Imam Syafi'i pakai onta, ada begitu? Atau naik kuda? Tidak ada begitu. Hah? Bapak besok nggak boleh pakai HP Android. Kalau ingin menghubungi temannya, tulis di kertas, nanti diselipkan di merpati pos, biar dibawa ke temannya, diposkan. Ya. Tidak ada ajaran demikian. Yang betul itu di dalam beragama kita mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Tetapi untuk dunia kita silahkan kita kembangkan. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Hadis ini sababul wurudnya adalah begini ceritanya. Suatu hari Nabi mendatangi pekebun kurma, petani kurma. Lalu Nabi mengatakan, tidak usah dikawinkan itu kurma jantan dengan betina, biarkan angin yang mengawinkannya. Akhirnya semua ikut kata Nabi SAW. Begitu ikut kata Nabi, panenannya gagal, hasilnya minim. Karena kurma itu memang ada yang di serbuknya itu dikawinkan dengan angin, tapi sedikit. Hasilnya minim. Tapi kalau dikebyok-kebyokkan, dikawinkan, yang jantan ke betina itu, hasilnya apa? Luar biasa. Kurmanya banyak, umur 5 tahun sudah bisa menghasilkan. Bahkan pohon kurma itu, ya, nakhlah, pohon kurma itu, saya pernah bertanya kepada seorang syekh. Beliau seorang hakim agama di kota Al-Ahsa, di provinsi Al-Ahsa, di kota Al-Mubarras,
di Provinsi Al-Ahsa di Kerajaan Saudi Arabia. Saya tanya, Syekh, namanya Syekh Abdullah bin Mubarak Az-Zuwaid, salah satu guru saya, beliau seorang hakim agama. Syekh, kurma itu paling mudanya umur berapa bisa dipetik hasilnya? 5 tahun. Jadi kurma 5 tahun sudah apa? Jadi pohonnya masih pendek tapi sudah apa? Berbunga dan menghasilkan buahnya. Sampai umur berapa? Kalau kamu tanya sampai umurnya sampai 120 tahun. Tapi dia biasanya berbuah bagus ketika umur 25 sampai 80. Itu buahnya apa? Produktivitasnya bagus. 25 tahun sampai 80 tahun. Saya belajar tentang kurma ini. Jadi seperti itu. Dan itu di Ahsa, Ahsa itu gudangnya kurma di Kerajaan Arab Saudi. Provinsi Al-Ahsa. Selain Al-Qasim itu gudangnya kurma. Adapun Madinah, Makkah itu sedikit kurmanya. Kalau Al-Qasim, apalagi Al-Ahsa itu masuk itu dingin di sana. Kotanya dingin karena dikelilingi oleh kebun-kebun kurma. Jadi kami di sana senang. Tinggal di sana luar biasa senang para jemaah. Taib. Berbicara tentang para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala, agama Islam itu tidak berlebih-lebihan. Maka kita hendaknya mencontoh, meneladani Rasulullah SAW. Begitu gagal panenan kurma tadi, karena Rasulullah mengatakan jangan dikawinkan, biarkan angin yang mengawinkan. Akhirnya beliau bersabda dengan sabda yang barusan saya bacakan. Antum, kalian, a'lamu lebih tahu bi umuri dunyakum, tentang urusan dunia kalian. Artinya urusan dunia diserahkan kepada kita oleh Rasulullah SAW tentunya dengan sesuai dengan perkembangan zaman dan masa di mana kita hidup sekarang ini. Kita boleh pakai mikrofon ya, kita boleh pakai lampu listrik, kita boleh pakai AC. Coba ya para jamaah, AC-nya dimatikan. Gak usah lama-lama, 10 menit saja. Semua sudah kipas-kipas gerah, apalagi yang gemuk-gemuk seperti saya ini, berkeringat. Saya kalau di masjid yang AC-nya tidak ada atau kipasnya tidak ada itu berkeringat itu. Apalagi siang hari, jamaah penuh, khutbah Jumat ya, luar biasa. Alhamdulillah, Islam mengatur segalanya. Dan Islam memperkenankan kepada kita untuk kita mengembangkan dunia kita. Yang tidak boleh adalah kita membuat ajaran-ajaran yang baru dalam agama kita. Inovasi urusan dunia silakan. Tapi inovasi urusan agama bid'ah namanya. Maka urusan dunia boleh ATM, amati, tiru, modifikasi. Tapi urusan agama harus mencontoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnah para khalifah yang membimbing umat dan berada di atas hidayah sesudahku meninggal dunia. Kemudian Syekh mengatakan, fahunaka ghuluwun, maka di sana ada sikap berlebih-lebihan, wa jafaun, dan sikap meremehkan atau lalai, fil milali, pada ajaran-ajaran agama yang pernah ada, wa nihali, dan madhab-madhab yang dianut oleh manusia, pendapat-pendapat manusia, madhabnya Plato, Sokrates, Aristoteles, dan teles-teles yang lainnya saya tidak hafal. Ya. Itu banyak di sana sikap gulu, berlebih-lebihan dan jafa, meremehkan. Hunaka guluwun, di sana ada gulu, sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas. Wa jafaun, dan sikap meremehkan atau lalai. Fil firaqil mukhtalifati, yang ada pada kelompok-kelompok yang bermacam-macam. Fi hadhil ummati, yang ada di tengah-tengah umat Islam. Karena umat Islam sebagaimana dikhabarkan dalam hadis Nabi SAW terpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, hanya satu golongan yang mencontoh Rasulullah dan mencontoh para sahabat yang masuk surga. Dan ini sabda Nabi. Bukan ucapannya si fulan dan si alan. Bukan perkataannya syekh ini dan syekh itu, bukan. Ustadz ini dan kiai itu, bukan. Sabda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tafarraqatil yahudu, iftaraqatil yahudu, ala ihda wa sab'ina firqatan,
Kelompok Yahudi, orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftarqatin Nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan. Orang-orang Nasrani terpecah menjadi 72 kelompok. Jadi berfirqah-firqah. Kalau di Nasrani namanya sekte-sekte. Bersekte-sekte. Di Yahudi juga demikian. Ada sekte penyembah setan juga, macam-macam sektenya. Ya. Apa namanya itu? Siapa ikhwan-ikhwan yang tahu? Saya lupa namanya. Sekte penyembah setan di kalangan mereka. Ada itu. Lupa saya namanya. Kemudian umat Islam kata Nabi, wasataftariku ummati, dan umatku akan terpecah ala 73 firqatan, menjadi 73 kelompok golongan. Kulluha finnar. Siapa yang mengatakan ini Nabi? Semuanya di neraka. Ada hadis yang berbunyi kulluha fil jannah, hadis maudhu palsu dibuat oleh kelompok Syiah. Kalau hadisnya Ahlussunnah kulluha finnar. Semua kelompok pecahan-pecahan itu ada di neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan. Nabi tidak menyebutkan nama golongannya. Tapi Nabi menyebutkan sifat-sifat golongannya. Namanya bisa berbeda, tapi jika sifatnya melekat pada golongan itu, dia masuk surga. Wahiyal jamaah, kata Nabi. Satu golongan yang masuk surga itu adalah al-jamaah. Bukan Islam jamaah. Al-jamaah. Mohon maaf, bukan Islam jamaah. Al-jamaah. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah yang dimaksud dengan al-jamaah ya Rasulullah? Qal, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa saja yang dia berpegang dengan apa yang aku pegangi pada hari ini dan dipegangi oleh para sahabatku di hari ini. Itulah al-jamaah yang kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita para jamaah berfastabiqul khairat. Ya, agar kita termasuk jamaah yang masuk surga itu. Yang betul-betul berpegang dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabat. Walaupun dihina, walaupun kita miskin. Tidak apa-apa para jamaah. Belum tentu orang yang kaya itu bahagia. Saya sudah sampaikan ya, nanti dicek ya. Enggak tahu, mungkin surveinya sudah berubah. Ya, angketnya mungkin sudah berubah. Negara yang paling banyak orang bunuh diri di negara tersebut Finlandia. Tidak tahu kalau sudah kalah dengan Jepang. Jepang dulu nomor 2. Coba nanti dicek di Google atau yang punya HP dicek. Nanti sampaikan pada saya. Finlandia itu nomor 1 tingkat bunuh dirinya di negara tersebut. Nomor 2 apa? Jepang. Harakiri namanya apa? Ya, bunuh diri itu. Padahal kalau dipikir dua negara ini negara maju yang apa namanya? Pendapatan per kapitanya paling tinggi di dunia. Finlandia nomor 1, nomor 2 Jepang. Tapi tingkat bunuh dirinya paling tinggi di dunia. Kenapa? Harta tidak membuat orang bahagia, walaupun terkadang harta bisa membuat kita bahagia. Tapi tidak jaminan harta itu pasti membuat orang bahagia. Kalau seandainya harta itu membuat orang bahagia, Fir'aun tidak ketakutan dengan berita bahwa nanti akan datang seorang bayi yang kelak ketika dewasa akan mengalahkan Fir'aun dan kerajaannya. Makanya Fir'aun bingung dan ketakutan sampai setiap bayi laki-laki lahir dibunuh. Dia tidak ingin nanti ada bayi yang lolos lalu menjadi dewasa dan memerangi Fir'aun dan bala tentaranya serta kerajaannya. Ternyata harta tidak membuat orang bahagia para jemaah. Makanya kita yang tidak punya harta coba ya, mohon maaf ini ya, saya tidak ngeritik ya ini. Ini guyon tapi nyata ini. Yang tidak punya duit seperti kita ini, tidak rekreasi, tidak apa-apa. Tapi orang kaya tidak rekreasi, stres dia. Makanya setiap pekan mereka rekreasi. Kalau tidak percaya, pergi aja ke Kota Malang atau tempat rekreasi. Kemana? Ke Terawas. Itu mesti orang luar kota itu, orang-orang kota, orang-orang kota-kota besar rekreasi. Jadi rekreasi setiap pekan. Kita sudah hampir berapa tahun nggak rekreasi kita. Alhamdulillah ya, bahagia hidupnya. Tuku pendal celopnya seweneng ya rasanya ya. Ya, makan bakso berdua dengan istri aja sudah luar biasa bahagianya para jemaah. Kita dapat undangan akekoan di rumah tetangga, pulang bawa 2 kardus, 1 kardus jajan kue basah, 1 kardus nasi dan ugo rampennya itu sudah seweneng, bahagia sekali kita. Betul tidak para jemaah?
Iya, betul tidak? Tidak usah gaya-gaya. Seperti itu, kebahagiaan itu luar biasa. Ya, di masjid Jumat-Jumat pulang Jumatan ada Jumat berkah aja sewenangnya Masya Allah itu. Sampai rebutan. Senang itu, bahagia umat Islam ini. Dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak punya apa-apa, karena kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta. Walaupun terkadang orang yang berharta itu bahagia, tapi tidak jaminan orang yang memiliki harta pasti bahagia. Para bapak dan ibu yang rahmati Allah taala, kita lanjutkan ya. Hunaka ghuluwun. Di sana ada ghulu, sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas. Wa jafaun, dan sikap lalai atau sikap meremehkan. Fi anwa'i syara'i, pada bermacam-macam syariat-syariat yang pernah allati sabaqatna, pernah mendahului kita. Fil jama'ati, ada dalam jamaah-jamaah mereka. Wa tahazzubati, dalam partai-partai mereka, golongan-golongan mereka. Al-mukhtalifati, yang berbeda-beda dan bermacam-macam. Wa mimma, dan termasuk perkara yadullu aidan, yang menunjukkan juga ala hadzal mabda, atas dasar pondasi ini adalah qaulullahi jalla wa ala, firman Allah yang maha besar dan maha tinggi. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 29. Kalau tadi Al-Baqarah ayat 143. Al-Isra surat nomor berapa para jemaah? Surat nomor 17 sebelum Al-Kahfi urutannya. Dalam surah Al-Isra ayat nomor 29 al-ayat at-tasi'atu wal isrun, Allah berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukik wala tabsudha kullal basti." Allah berfirman, "Wala taj'al," dan janganlah kamu menjadikan wahai Nabi Muhammad, yadaka, tanganmu, maghlulatan, terbelenggu, ila unukik, ke lehermu. Nanti akan saya bacakan tafsirnya. Apa yang dimaksud tangannya Nabi Muhammad tidak boleh terbelenggu sampai ke lehernya. Wala tabsudha kullal basd, dan janganlah kamu membentangkannya dengan sepenuh-penuhnya, dengan sebesar-besarnya. Yang dimaksudkan kata para ulama, Nabi dilarang la takun bakhilan, jangan kamu menjadi orang yang bakhil. Jadi meletakkan tangan dibelenggu di leher itu seperti orang yang bakhil. Tahu tangan dibelenggu di leher, begini, terus diikat di lehernya. Karena dia tidak mau memberi. Tangannya di leher diikat, dibelenggu di leher. Jangan kamu menjadi orang yang bakhil. Manu'an, orang yang menghalangi. La tu'ti, yang tidak mau memberi ahadan kepada seorang pun syai'an, sesuatu apapun. Para jamaah, menjadi orang bakhil itu juga akan hilang kebahagiaan, bahkan hilang keberkahan hartanya. Orang itu bahagia itu kalau suka memberi atau suka bersedekah. Kalau dia bakhil, pertama dia tidak akan bisa bahagia. Yang kedua akan hilang keberkahan dari apa? Hartanya kalau orang itu bakhil. Dan tidak akan bisa meraih kebahagiaan. Coba para jemaah ya, panjenengan di jalan menemukan betul-betul orang miskin, bukan pengemis yang pura-pura miskin ya, orang miskin betulan. Lalu panjenengan kasih nasi bungkus, itu bahagia sekali panjenengan. Selain yang diberi itu merasa bahagia, apalagi dia belum makan sampai siang hari, sampai sore hari. Tapi kita yang memberi juga bahagia. Dan harta kita yang tersisa di luar apa yang kita berikan tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tidak boleh di dalam ayat ini ya, untuk membuka tangan kita selebar-lebarnya. Apa maksudnya? Wala tabsudha bil atiyah. Jangan kamu membuka tanganmu dengan pemberian. Kulal basti, sampai selebar-lebarnya. Fatabqa la syai'a indak, sehingga kamu akhirnya tidak memiliki sesuatu apapun di sisimu. Karena semuanya
belanjakan. Ini namanya apa? Boros, israf. Boros, berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, dihabis-habiskan hartanya. Wala tajid idza su'ilta syai'an tu'tihi sa'ilak. Dan kamu tidak akan mendapati apabila kamu diminta ya, sesuatu oleh orang lain, kamu bisa memberi orang yang meminta-minta kepadamu. Karena apa? Semua hartanya sudah habis. Maka dalam Islam tidak boleh seorang muslim menghambur-hamburkan hartanya, bersikap boros, berlebih-lebihan di dalam membelanjakan harta, dan tidak boleh kikir atau bakhil. Dua-duanya tercela dalam agama kita. Islam pertengahan ya, kikir tidak boleh, boros juga tidak boleh. Banyak loh di antara jamaah-jamaah itu penghasilannya bulanannya itu jutaan. Tapi saya sampai sekarang belum punya rumah. Kenapa? Jajannya terlalu banyak. Sebentar-sebentar beli baju, beli ini, beli itu, ganti HP dan seterusnya. Dia lupa bahwa dia belum punya rumah. Dia masih ngontrak rumah. Sedangkan temannya yang lain penghasilannya pas-pasan tapi ditabung sedikit demi sedikit, dia bisa bangun rumah walaupun ala kadarnya, dia bisa umroh, dia bisa haji dan seterusnya. Banyak teman-teman kita yang begitu, boros. Jadi berlebih-lebihan di dalam membelanjakan hartanya tidak boleh. Maka Allah berfirman juga di ayat yang lainnya, wa qala jalla wa ala, dan berfirman Allah yang maha besar dan maha tinggi di surah Al-Furqan ayat 67, al-ayat as-sabi'atu was-sittun. Al-Furqan surat nomor berapa para Bapak? Insyaallah ada yang menghafal Quran, ha? Surat nomor berapa tadi? 25 betul. Kalau 24 apa? An-Nur, Masya Allah. Iya. Dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ini sifat-sifatnya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Sifatnya orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang maha pemurah. Walladzina, dan orang-orang yang idza anfaqu, apabila mereka berinfak membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebih-lebihan, tidak boros. Walam yaqturu, dan mereka tidak bakhil, tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka membelanjakannya pertengahan. Qawaman itu apa? Pertengahan. Antara kikir dan apa? Berlebih-lebihan atau boros. Kemudian beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Wasatiyyah wal-I'tidal, sikap pertengahan dan sikap adil, wa atharuhuma, dan pengaruh dari keduanya, ala hayatil muslimin, atas kehidupan kaum muslimin. Beliau mengatakan, fathabata anhu alaihi salatu wassalam, maka telah valid datangnya anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, semoga atas beliau salawat dan salam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Iyyakum wal ghulu, hati-hati dan waspadalah kalian dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan, sikap melampaui batas. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya perkara yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghuluwu fid din, sikap melampaui batas dalam urusan agama. Tentu kita masih ingat kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mereka oleh Allah tidak disisakan satu pun juga. Bahkan putranya Nuh yang bernama Kan'an, dalam satu riwayat namanya Yam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal juga, mati juga bersama orang-orang yang kufar, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dibiarkan hidup. Yang hidup di atas bahtera kapal yang dibuat Nabi Nuh itu, yang hanya puluhan orang itu, adalah orang-orang yang beriman dan tidak ghulu, tidak berlebih-lebihan. Adapun orang-orang yang ghulu, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ghulu mereka para jemaah? Yaitu ketika
meninggal tokoh-tokoh agama di tengah-tengah mereka, ulama-ulama mereka. Saat meninggalnya itu satu demi satu, waktunya sangat berdekatan. Maka mereka merasa kehilangan tokoh agamanya, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Maka mereka pun membuat prasasti untuk mengenang jasa-jasa ulama-ulama tersebut. Dibuatlah mirip dengan wajah mereka. Setelah dibuatnya patung-patung orang-orang soleh ini, belum disembah para jemaah. Namun setan kemudian membisikkan kepada anak-anak mereka bahwa dulu bapak-bapak kalian berdoa di samping patung-patung tersebut. Kalau memohon kepada Allah, mereka berdoa di situ. Diyakini bahwa berdoa di samping patung-patung itu mustajab. Maka anak-anak itu kemudian mengikuti bujuk rayu dari setan. Setelah pembuat patung itu sudah meninggal dunia, tibalah cucu-cucunya. Setan membisikkan kepada mereka, dulu bapak-bapak kalian menyembah patung-patung tersebut, meminta dan berdoa kepada patung-patung tersebut. Maka disebabkan hulu terhadap orang-orang soleh, bersikap berlebihan terhadap orang-orang soleh, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tenggelam oleh banjir bandang, yang belum pernah ada banjir yang setinggi banjir yang menimpa kaumnya Nabi Nuh. Gunung tenggelam. Gunung itu berapa meter? Rata-rata gunung itu 3.000 meter, 4.000 meter, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Bahkan gunung tertinggi itu, Mount Everest itu berapa? 8 kilo, 8.000 meter. Tenggelam para jemaah. Semuanya tidak ada yang selamat. Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan apa? Al-ghulu fiddin. Berlebih-lebihan di dalam beragama. Orang soleh tidak boleh kita rendahkan para jemaah. Bapak Ibu tidak boleh ya merendahkan para ustadz kita, para kiai kita, walaupun mereka masih muda atau mereka ada kesalahan atau akhlak mereka kadang-kadang kurang bagus ya. Sebagian kiai, sebagian ustadz kadang-kadang ada yang galak. Kita kadang-kadang disemprot. Ya, ada yang kadang-kadang mungkin di pengajian menghibah, membicarakan aibnya orang misalkan. Tapi jangan kita benci. Membenci tidak boleh, tapi bersikap berlebih-lebihan mengangkat melebihi derajat dan kedudukannya juga tidak boleh. Sebab kalau kita menghina para ulama kita, maka terkena hadis Rasulullah SAW, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku kata Allah, maka aku mengumumkannya dengan peperangan. Dan rata-rata orang-orang yang memusuhi kiai, ustadz yang masih lurus di atas Quran dan Sunnah, itu biasanya menyimpang setelah itu. Orang-orang yang memusuhi, ulama-ulama akan menyimpang setelah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak boleh kita memusuhi ulama-ulama kita. Tetapi tidak boleh hulu berlebih-lebihan sampai cium tangan bolak-balik itu. Kayak goreng apa namanya? Bolak-balik. Cium tangan bolak-balik. Kemudian bukan cium di mulut ya. Kalau cium yang benar itu, kita ini boleh, hukumnya boleh ya. Bukan sangat dianjurkan lah, bukan sunnah muakkadah, boleh. Mencium tangan ibu kita, bapak kita, orang tua kita, mertua kita ya, kakek kita, nenek kita, dan guru-guru agama kita, kiai kita, ustadz kita, syekh kita. Tapi tidak boleh berlebihan. Menciumnya tidak boleh menunduk, tidak boleh menundukkan badan seperti membungkuk atau ruko, dan menciumnya betul-betul dicium di sini. Jadi diambil tangannya kemudian dicium. Bukan diletakkan di dahi, haram. Dahi ini untuk sujud, dilarang. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan diletakkan di dahi begini. Dan bukan diletakkan di pipi. Tapi dicium begini. Tapi jangan dibuka mulutnya, nanti ilernya masuk. Makanya ambune tangane ustadz atau kiai kok ambune kok perengus. Sing ngambung kakean, gak sikatan kabeh. Ya akhirnya begitu. Tidak demikian juga. Jelas ini ya. Dan tidak selalu, tidak harus setiap kita ketemu kiai kita, ustadz kita cium tangan, tidak harus. Sesekali boleh. Tidak harus terus, tidak. Jadi seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala. Yang jelas jangan hulu. Hadisnya
akhrajahu al-Imamu Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad. Hadis nomor 1851 dan 3248. Dan juga Al-Imam An-Nasai dalam sunannya, Imam Ahmad dalam musnadnya ya. Imam An-Nasai dalam sunannya. Hadis nomor 3059. Dan juga Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Hadis nomor 3029. Kulluhum min hadithi Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Semuanya berasal dari hadisnya sahabat yang mulia, jalannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai Abdullah bin Abbas dan ayahandanya. Wa jaa an Ali bin Abi Thalib, dan telah datang riwayat dari Ali bin Abi Thalib al-Khalifatir Rasyid, khalifah yang senantiasa membimbing umat, menunjuki umat, radhiyallahu anhu arda. Annahu qala, bahwasanya Ali pernah berkata. Mari kita simak athar dari Ali. Ucapan Ali itu bukan sabda Nabi, tapi dia athar. Biasanya disebut dengan hadis mauquf. Dan athar atau hadis mauquf bisa jadi sahih datangnya dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, khairun nasi an-namatul awsat. Sebaik-baik manusia adalah seorang yang dia mengikuti an-namat, pendapat atau jalan al-awsat yang pertengahan. Yaitu alladzina yarji'u ilaihim al-ghali. Yaitu orang-orang yang kembali kepada mereka al-ghali, orang-orang yang berlebihan. Wa yalhaqu bihim al-jafi, dan bergabung dengan mereka orang-orang yang lalai atau meremehkan. Jadi orang-orang pertengahan adalah orang-orang yang mana orang yang berlebihan kembali kepadanya, dan orang-orang yang meremehkan kembali kepadanya, bergabung dengannya. Maka inilah yang harus diikuti. Jadi jangan mengikuti orang-orang yang berlebih-lebihan, jangan mengikuti orang-orang yang apa? Meremehkan. Yang hulu, al-ghali, dan yang al-jafi, yang meremehkan. Tidak diperbolehkan. Dan atharnya akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, dalam kitab Musannafnya. Kemudian waqad auradahu al-Manawi, dan juga diriwayatkan oleh Imam al-Manawi, dikeluarkan oleh beliau fi Faidul Qadir, dalam kitab Faidul Qadir. Kemudian waqala ba'dus salaf, dan sebagian ulama salaf ada yang mengatakan dinullahi, agamanya Allah itu bainal ghali fihi, antara orang yang berlebih-lebihan di dalamnya, wal jafi anhu, dan orang-orang yang meremehkannya. Jadi agama Allah itu mesti di tengah-tengah, antara orang-orang yang berlebihan dan orang yang meremehkan. Berarti bukan berlebihan, bukan meremehkan, di tengah-tengah. Itu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Dan athar ini qaribun minhu fi Sunanid Darimi, yang lafadznya dekat dengan lafadz yang disebutkan tadi adalah disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam sunannya, yaitu bab fi karahiyati akhdhir ra'yi, bab tentang dimakruhkannya, dibenci mengambil pendapat manusia dan meninggalkan athar-athar dan hadis-hadis dari Nabi SAW. Min kalamil Hasan, dan ini dari ucapannya Al-Hasan Al-Basri. Wa hadhi qaidatun, inilah kaidah inda a'immatis salafi, menurut imam-imam salaf, imam-imam terdahulu. Wa inda man sannafa fil aqaid, dan menurut ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab akidah. Yaqulun, mereka berkata, dinullahil haqqu, agama Allah yang benar adalah dinullahil mardiyu anhu, adalah agama yang diridhoi olehnya. Dinullahil ladzi, yaitu agama Allah yang yu'marun nasu bittibaihi, yang manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Wasatun, agama Allah itu pertengahan, bainal ghali fihi, antara orang yang berlebihan di dalamnya, wal jafi anhu, dan orang-orang yang meremehkannya. Jadi agama Allah itu agama pertengahan. Jadi kita tidak boleh berlebihan dan tidak boleh meremehkan. Misalnya, ini ada sebagian jamaah kadang-kadang, tapi alhamdulillah di sini sudah tidak saya lihat. Di sebagian masjid di Kediri pernah saya lihat. Jadi sholat itu sampai ngecenceng seperti push up, tahu nggak? Jadi terlalu lebar itu. Jadi
kepalanya dengan kakinya itu terlalu Jadi tahu ngecenceng gitu. Jadi terlalu ke sana, terlalu maju. Jadi sampai kepalanya nyodok depan, kakinya nyodok belakang. Jadi dia tidak cukup. Padahal ini cukup untuk sholat kita, soft ini. Tapi dia tidak cukup. Jadi 3 dhiro ini kurang karena dia ngecenceng begini, sampai getar-getar begini kalau sujud ini. Kemudian ada yang, mohon maaf ini ya, ini bukan ngeritik, ngelokne didik. Ngelokne didik. Allah, sampai dawur, Allah, tidak ada begini. Ini angkat tangan dalam perang ini. Kalau takbir itu setentang dengan cuping telinga atau setentang dengan pundak. Di sini juga tidak ada. Ada sebagian teman-teman, jadi takbirnya begini, belum sampai pundak, Allah, sampai begini, hanya menghadap bawah, Allah Akbar. Allah Akbar. Ini juga tidak ada. Takbir itu bukan menghadap bawah, telapak tangannya, tapi menghadap kiblat. Tapi juga tidak tinggi. Allahu Akbar. Ratus kali mampu kabeh. Allahu Akbar. Setelah begini muter-muter lagi, tambah balbel itu. Kemana-mana bau keleknya, ketiaknya itu. Tidak ada tuntunannya, berlebihan. Ada lagi yang begini, mohon maaf, ini keliru lah, jangan ditiru ya. Allahu Akbar, sampai gini, ngecenceng gini. Tidak ada begini, tidak ada hadisnya ini. Dan memang susah, seperti ini tidak ada hadisnya. Dan ini kata guru-guru kami, ulama-ulama Saudi, ini adalah gulu berlebih-lebihan. Ini gulu, yang betul begini saja. Pas begini, di atasnya sedikit atau di bawahnya sedikit. Boleh begini, boleh. Boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh, seperti ini boleh. Yang tidak boleh begini, ini kademen ini. Ini tidak boleh itu nih. Jadi begini boleh. Ini letakkan di sini, boleh. Seperti ini boleh dipegang ini. Ya, pergelangan tangannya pegang ya. Seperti ini, tangan jari jemari, ini bingung. Telapak tangan kanan itu di dekatnya siku. Tapi bukan memegang siku ya, di dekatnya siku ya. Ini mungkin ibu-ibu harus diberi gambaran. Telapak tangan kanan di dekatnya siku. Jadi di lengan bawah tapi dekat siku. Nah, seperti ini. Bukan memegang siku. Memegang siku keliru di sini. Atau memegang pergelangan tangan kiri. Jadi telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Kemudian yang ketiga begini. Telapak tangan kanan berada di punggung tapak. Di punggung tapak tangan kiri. Di punggung tapak. Ini telapak namanya. Kalau ini tapak, ini telapak. Telapak tangan kanan di punggung tapak tangan kiri seperti ini. Ya, seperti itu. Tapi tidak ada begini, tidak ada ini. Coba ditunjukkan hadisnya apa? Riwayat siapa? Rawahu Bundat palingnya, tidak ada itu. Rawahul Bukhari tidak ada, Rawahu Muslim tidak ada. Jadi yang keliru dibenahi. Jangan marah dengan saya. Saya mengingatkan tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak ada ulama Saudi begini, tidak ada. Lihat imam-imam Masjidil Haram, enggak ada yang begini. Begini, tidak ada, sampai begini tidak ada. Ini berlebih-lebihan, hulu namanya. Tidak boleh hulu berlebih-lebihan. Ya, jelas ini para jemaah. Ada yang mengkangkangnya berlebih-lebihan. Jadi seperti kuda-kuda mau pencak silat ini. Jadi lebarnya kaki kita sesuai dengan lebar pundak. Perhatikan ya, terutama yang besar-besar. Ya. Jangan panjenengan gede, badannya besar, kemudian kakinya mingkup begini. Nanti yang lain nggak bisa rapat. Akhirnya yang lain mengkangkang begini, ya kan? Karena ingin menutup soft. Jadi kaki itu selebar pundak panjenengan, selebar pundak. Dilihat sendiri, diperhatikan sendiri. Ya, setelah pundak rapat, kaki dirapatkan. Jadi kaki itu selebar pundak. Jangan terlalu ke kanan, jangan terlalu ke kiri, nanti mengkangkang. Dan jangan terlalu ke dalam, nanti mingkup, menyempit. Ya. Kecuali jadi imam. Kalau imam boleh, ya. Jadi Mas Wahmi boleh itu. Jadi imam agak sempit boleh, tapi mengkangkang tidak Mas, tidak ada tuntunannya mengkangkang. Tapi kalau agak menyempit dia, misalnya pundaknya Mas Wahmi besar seperti saya, terus dia kakinya agak menyempit sedikit, boleh kalau imam atau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah tidak boleh, karena bisa dimasuki syaitan di antara kaki-kakinya. Nah, maka tidak boleh semuanya itu berlebihan berjamaah. Jadi ada yang tahiyat juga berlebihan itu. Jadi kan ada tuntunan untuk menggerak-gerakkan jari ya, ketika tahiyat. Itu begini menggerakkannya, perhatikan, ini keliru ini. Jadi seperti ini. Ini bukan menggerak-gerakkan ini, ngiling-itik-itik ini. Ya, ngilik-itik ini. Jadi menggelikan orang ini. Jadi seperti ini. Oh, apa ya? Jadi menggerak-gerakkan, kata saya tanyakan kepada guru kami, Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasar, muridnya Syekh Albani.
Kan yang mensahihkan hadis menggerak-gerakkan tangan siapa? Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berarti yang paling tahu Syekh Al-Albani, setelah itu yang paling tahu siapa? Muridnya. Saya tanya pada muridnya, Syekh bagaimana yang benar? Begini-begini atau begini-begini? Kata Syekh dua-duanya salah, yang betul begini, tetap ke arah kiblat. Jadi bukan naik turun. Kalau gini katanya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ini ilik-idik, ilik-idik, ilik-idik. Yang betul bagaimana? Gini lah. Nah, tetap ke kiblat. Tetap kiblat gini. Ini langsung Syekh, muridnya Syekh Albani. Jadi insya Allah sanadnya mutafak, insya Allah ya. Jadi sanadnya insya Allah sahih. Ya. Dan saya bertanya bersama ustadz-ustadz yang lainnya. Alhamdulillah bukan hanya saya yang bertanya, banyak. Karena masih banyak yang begini, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Ada yang begini, begini ya. Itu keliru. Ya, imma diam begini, begini saja diam. Caranya ada dua. Begini, caranya ya. 3 jari, jari tengah, jari manis dan dari kelingking itu dipegang dengan jempol seperti ini, atau ya jari jempol dibuat melingkar dengan jari tengah, kemudian jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat, kemudian jari ini jari kelingking dan jari manis itu digenggamkan begini, di model dilipatkan begini. Nah, caranya begini, ada 2 cara dan tetap ke arah kiblat. Jadi begini. Boleh diam saja begini, boleh diam saja, dan boleh digerak-gerakkan, tapi tetap ke arah mana? Kiblat, bukan naik turun, naik turun, naik turun, atau diputar-putar seperti itu. Nah ini, silakan diamalkan. Saya hanya menyampaikan, diamalkan alhamdulillah tidak juga nggak apa-apa, saya tidak berdosa. Justru kalau saya tidak menyampaikan itu yang berdosa. Itu caranya, supaya kita tidak gulu berlebih-lebihan. Demikian para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Ya. Yang jelas gulu itu tidak ada yang baik, ya. Semuanya buruk. Ya. Ada yang gulu sampai kukunya itu tidak pernah dipotong bertahun-tahun itu. Tapi alhamdulillah setelah itu beliau ngaji, alhamdulillah mengenal sunnah. Jadi kukunya sampai melungker, tahu melungker? Karena bertahun-tahun tidak dipotong. Ada yang gulu rambutnya tidak pernah dipotong. Kemudian bukan hanya tidak dipotong, tidak dikeramasi, tapi sampai apa? Gimbal. Ya, ada yang gulu seperti itu, macam-macam. Ada yang gulu telinganya sampai apa? Dawir gitu. Tahu dawir ya, poso parinya dawir. Sampai lubangnya itu bisa dimasuki apa? Koin itu. Itu gulu gitu, berlebih-lebihan. Apalagi laki-laki, tidak ada tuntunan untuk melubangi apa? Telinganya. Ada yang sampai melubangi apa? Hidungnya. Ada yang sampai lidahnya, saya ngeri itu. Dan seterusnya. Itu semuanya gulu, tidak boleh. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Demikian bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan doa nasru minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim nun wal qalami wa ma yasturun al birru man ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.